Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Milla, Prodi Ekonomi Syariah 2, NIM E 2019-2070. Di sini saya akan memaparkan kembali materi yang sudah dijelaskan oleh dosen, yaitu tentang teori dan juga analisis produksi. Produksi di sini adalah merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang dan juga jasa untuk para konsumen. Jadi, produksi dalam perspektif ekonomi Islam bukanlah seorang pemburu laba maksimal, melainkan pemburu maslahah. Oleh karena itu, tujuan produksi bukan hanya laba. Maka pertimbangan produsen juga bukan semata pada hal yang bersifat sumber daya yang memiliki hubungan teknis dengan output, namun juga pertimbangan kandungan berkah yang ada pada sumber daya maupun outputnya. Di sini yang pertama di sini ada atribut dan juga nilai dalam produk. Yang mana di sini sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen menjadi berharga atau bernilai bukan semata karena adanya berbagai atribut fisik dari produk tersebut. Akan tetapi juga karena adanya nilai yang dipandang berharga oleh konsumen. Atribut fisik yang melekat pada suatu barang, misalnya bahan baku pembuatannya, kualitas keawetannya, dan juga bentuk dan desain barang, dan juga lain-lain. Atribut fisik suatu barang pada esensinya menentukan peran fungsional dari barang tersebut dalam menentukan kebutuhan konsumen. Dan juga terkadang harga barang bisa jauh melampaui nilai fungsinya karena tingginya nilai non-fisik yang ada padanya. Setiap barang atau jasa yang tidak mengandung berkah tidak biasa dianggap sebagai barang atau jasa yang memberikan maslahah, sebab berkah merupakan elemen penting dalam konsep maslahah dalam ekonomi Islam. Begitu juga barang dan juga jasa yang mengandung berkah yang banyak tidak bisa disamakan dengan barang lain yang mengandung berkah yang lainnya. Sedikit gambaran sederhana tentang hal di atas, misalnya ada 2 merek raket tenis di atas, di mana satu raket tenis diproduksi oleh perusahaan A yang melekat eksploitasinya terhadap tenaga kerjanya. Sementara yang satu dari perusahaan B yang sangat menghargai tenaga kerjanya. Yang kedua itu ada input produksi dan juga berkah, yang mana kegiatan produksi ini membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut input faktor produksi, yaitu segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Misal, sebuah mobil dapat sampai ke tangan konsumen berkat adanya bahan-bahan yang mencukupi, yang diolah oleh para tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang yang baik, dan juga diolah secara manual maupun dengan dibantu mesin. Dan kemudian setelah menjadi mobil, dijual atau disalurkan oleh para distributor kepada konsumen. Dan juga demikian pula barang-barang hasil produksi yang nampaknya sederhana dan bernilai rendah, misalnya kancing baju, sesungguhnya juga membutuhkan proses yang panjang dengan melibatkan berbagai faktor produksi untuk menghasilkannya. Dan juga sebenarnya tidak ada sebuah kesepakatan yang bulat tentang klarifikasi faktor produksi. Perbedaan ini terkadang juga dipengaruhi oleh konteks sejarah yang melingkupinya, yaitu selama proses pengklarifikasian ini dilakukan yang termasuk dengan input manusia adalah tenaga kerja atau buruh dan juga wirausahawan. Dan juga sementara yang termasuk dalam input non manusia adalah sumber daya alam, kapital, mesin, alat-alat, gedung, dan input-input fisik lainnya. Yang ketiga, di sini juga ada kemuliaan harkat kemanfaatan sebagai karakter produksi, yang mana tujuan dari produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Dengan maslahah yang optimum bagi konsumen dan juga manusia, maka akan dicapainya falah yang merupakan tujuan akhir dalam kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Falah di sini adalah kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat yang akan memberikan kebahagiaan yang hakiki bagi manusia.
Segala aktivitas yang bertentangan dengan pemuliaan harkat kemanusiaan dapat dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam. Dan juga karakter produksi yang seperti di atas akan membawa implikasi penting dalam teori produksi. Sebagaimana akan dibahas pada penjelasan dalam bab ini, dalam pandangan konvensional, tenaga kerja dan juga kapital memiliki kedudukan yang sama atau setara, yaitu sebagai substitusi sempurna. Dan juga dalam dunia nyata, implikasi konsepsi substitusi ini telah menimbulkan berbagai masalah perekonomian pada bab 270 teori dan analisis produksi sosial yang kompleks. Yang keempat di sini ada eksplorasi dan pembentukan konsep produksi, yang mana di sini ada nilai dan juga prinsip dalam produksi dalam ekonomi Islam, yaitu ada amanah, prinsip kerja dan juga profesional. Yang pertama di sini amanah. Amanah di sini adalah mewujudkan maslahah untuk maslahah maksimum. Yang mana amanah di sini harus dijunjung tinggi. Nilai dijunjung tinggi karena merupakan nilai penting dalam Islam yang diturunkan oleh khalifah. Amanah dalam konteks ini artinya adalah penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan manusia atau falah. Yang kedua, profesionalisme, yang mana setiap muslim dituntut untuk menjadi pelaku kegiatan ekonomi produksi yang profesional, yaitu memiliki profesionalitas dan kompetensi di bidangnya. Implikasinya lebih jauh dari hal ini adalah bahwasanya produsen harus mempersiapkan karyawannya agar memenuhi standar maksimum yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan produksi. Yang ketiga yaitu pembelajaran sepanjang waktu untuk efisiensi. Meskipun setiap karyawan atau tenaga kerja sudah memenuhi standar maksimum dalam melaksanakan produksi, namun mereka harus tetap belajar untuk terus meningkatkan atau kemampuannya dalam hal-hal terkait dengan produksi. Dan juga dengan semakin meningkatnya kemampuan mereka, maka jumlah barang atau jasa yang bisa dihasilkan juga akan semakin besar, sebab ia bekerja secara efisien. Akibatnya, jumlah barang yang gagal menjadi semakin kecil, yang berarti penggunaan input per unit output juga semakin menurun. Yang selanjutnya atau yang kelima di sini ada produksi dengan teknologi konstan, yang mana berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas mulai dari tadi, maka konsep produksi yang sesuai dengan nilai Islam atau ekonomi Islam itu adalah yang menganggap bahwa teknologi berproduksi itu adalah konstan atau given. Dalam artian ini bahwa teknologi yang digunakan adalah teknologi yang memanfaatkan sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga manusia tersebut mampu meningkatkan hakikat kemanusiaannya. Selain itu juga implikasi dari nilai amanah, maka kegiatan produksi harus menggunakan input setempat yang melimpah. Permasalahan produksi di sini adalah mencari komplikasi produk yang bisa dihasilkan dengan sumber daya yang ada, guna untuk memperoleh maslahah yang maksimum. Sebagai misal adalah sumber daya yang melimpah yang berupa batu hitam. Contoh lain adalah ketika seseorang agen melihat banyak tenaga kerja yang melimpah di daerahnya, maka dia berpikir bagaimana memanfaatkan tenaga kerja tersebut agar bisa memperoleh pendapatan yang cukup, pendapatan yang melimpah, dan juga bisa mempertahankan hidup dan juga kehidupannya sebagai makhluk yang tertinggi. Ada banyak alternatif yang juga bisa dipilih, misal dari pertanian, perkebunan, kerajinan, industri, dan juga jasa-jasa lainnya. Selanjutnya di sini ada implikasi konsep produksi pada kegiatan berproduksi. Sebagaimana disebut di depan, ketika output produksi meningkat, maka penggunaan input juga meningkat. Namun jumlah tambah input untuk memproduksi
satu unit output ini, yaitu marginal input, semakin lama akan semakin menurun, sehingga akibat dari adanya efek learning curve. Penurunan marginal input juga mengimplikasikan telah terjadinya efisiensi penggunaan input, sebab dengan output yang sama, jumlah input yang dibutuhkan semakin sedikit. Dengan kata lain, efisiensi ini adalah merupakan tingkat penurunan dari marginal input, karena penurunan marginal input ini terjadi karena efek learning curve. Maka juga dapat diklarifikasikan atau dikatakan bahwa efek learning curve meningkatkan efisiensi. Dan juga pada rentang ini tingkat efisiensi bisa ditunjukkan oleh adanya penghematan input yang ditunjukkan oleh menurunnya tingkat penggunaan input pada masing-masing unit produksi terakhir. Di sini untuk yang keenam yaitu tentang produksi dengan modal tetap, yang mana sebagai implikasi dari hal ini akan dieksplorasikan lebih jauh mengenai teknologi berproduksi yang memposisikan modal sebagai input tetap dan juga manusia sebagai input variabel. Fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan berapa besar output dengan kandungan berkah tertentu. Bisa diproduksi dengan input yang disuplai ke dalam proses produksi dan dengan jumlah modal atau kapital yang tertentu. Dalam ekspresi di atas menunjukkan adanya kandungan berkah di masing-masing. Selain keberadaan berkah yang harus ada dalam setiap produksi, Islam memandang bahwa manusia merupakan faktor produksi yang sangat penting. Manusia mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan input-input yang lain. Tidak terpakainya input produksi yang berupa modal atau kapital, misalnya alat-alat produksi, tidak akan menimbulkan permasalahan yang serius. Yang selanjutnya yaitu tentang marginal physical product of input dalam Islam, atau bisa disebut dengan MMP, adalah kenaikan jumlah output fisik sebagai akibat dari adanya kenaikan salah satu input fisik sementara jumlah input fisik lainnya adalah konstan. Yang pertama di sini ada penyebab berubahnya marginal physical ini. Sebagai ilustrasi adalah suatu proses produksi yang menggunakan dua tahap. Tahap pertama dan juga tahap kedua. Peralatan yang digunakan itu adalah peralatan dua. Asumsi adalah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pada masing-masing tahap adalah sama dan jumlah tenaga kerja yang dipakai dalam proses produksi ini hanya satu. Teori dan juga analisis produksi. Peralatan satu menjadi tidak terpakai. Dengan cara produksi seperti ini, maka jumlah produksi adalah 10 unit per hari. Hal ini berasal dari terpakainya semua peralatan dengan baik, peralatan satu maupun peralatan dua sepanjang waktu secara bergantian di antara semua tenaga kerja yang ada. Ketika tenaga kerja pertama mengerjakan proses tahap 1 dan menggunakan peralatan 1 pada waktu yang sama, pekerja kedua mengerjakan proses 2 dan menggunakan peralatan yang kedua atau sebaliknya. Yang kedua di sini ada penurunan marginal physical product, yang mana di sini nilai produk marginal fisik dari suatu input akan mengalami penurunan sebagai akibat dari penambahan jumlah input tersebut ke dalam produksi. Sebagai ilustrasi atau sebagai contoh, marilah kita lihat kembali instruksi yang tadi sudah ditambahkan. Ada kalanya bahwa ia harus menunggu sebentar untuk menggunakan peralatan yang ada karena peralatan yang bersangkutan masih dalam pemakaian oleh pekerja yang lain. Hal ini juga akan menyebabkan output per kapita menurun. Secara praktis, bisa dikatakan bahwa tambahan tenaga kerja yang terakhir dalam proses produksi menyumbangkan tambahan jumlah produksi yang semakin sedikit. Terus yang ketiga ada hubungan antara produktivitas rata-rata dan produktivitas marginal. Di sini kita akan melakukan analisis mengenai tambahan tenaga kerja sebagaimana ilustrasi yang tadi ya. Jika dalam kasus tersebut kita dihadapkan kepentingan tenaga kerja di suatu sisi dengan kepemilikan pemilik modal, di sisi lain akan terlihat bahwasanya
marginal produksi fisik dari tenaga kerja mengalami penurunan dengan semakin bertambahnya jumlah tenaga kerja dalam proses produksi. Gambaran ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah produk marginal fisik dari tenaga kerja sebagai akibat dari penambahan tenaga kerja justru malah akan meningkatkan produktivitas rata-rata dari modal. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.